Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Selamat belajar. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara ialah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber ialah sumber informasi. Narasumber ialah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara. 1. Tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. 2. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. 3. Tentukan narasumber yang akan diwawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan dirimu. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara juga harus santun. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jangan memotong atau menyela narasumber saat memberikan penjelasan. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, anak-anak, tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. Sekarang kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara dengan baik. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan pada wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Kata tanya itu misalnya apa, berapa, dan sebagainya. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa yang dihasilkan dari tanaman padi? Kata tanya selanjutnya ialah kata berapa. Untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa lama proses yang dibutuhkan untuk menanam bibit? Kata selanjutnya ialah siapa. Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang menanam padi? Kata selanjutnya ialah kata di mana. Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana Bapak menjual padi? Kata tanya selanjutnya ialah kapan. Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? Kata tanya selanjutnya ialah kata mengapa. Untuk menanyakan penyebab dan alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kita perlu menjaga kelestarian tanaman padi? Nah, kata tanya yang terakhir ialah kata bagaimana. Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana tahap-tahap pertumbuhan tanaman padi? Selanjutnya, pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara yang baik diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, yaitu mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut ini. 1. Disusun secara urut dan runut. 2. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. 3. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. 4. Setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan
hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber tersebut. Nah, anak-anak, berikut materi tentang wawancara hari ini. Semoga anak-anak sudah lebih paham ya tentang materi wawancara dan bisa mempraktikkan wawancara. Sekian dari Bu Hafsah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.